Jadi saya ucapkan terima kasih Bank Indonesia karena mengeluarkan masih gambar pahlawan. Tapi memang harus dikelola wanita ya, Pak. Bagusnya harus dikelola wanita. Harus, karena wanita itu menurut saya uang pendapatan saya kalau tidak saya serahkan ke wanita, itu ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Nah, itu yang bahaya. itu yang harus dipahami ya. Dijaga, nggak belanja, kasih belanja. Loh, saya itu hampir tiap hari sejak menikah, ya. Ini yang perlu saya sampaikan ya. Sejak menikah, saya itu hampir tiap hari kasih uang sama. Wah, saya udah 27 tahun menikah. Suami zaman ini. Jadi hampir tiap hari saya kasih uang. Siap. Jadi menikah ya, Iya. 27 tahun yang menikah. Besoknya saya kasih uang, hampir, Iya. ya kan? Terus? Besoknya lagi yang Iya. kasih uang sama istri, hampir tiap hari. Belum pernah kesampaian sampai sekarang. Kasih duitnya hampir tiap hari. Nggak jadi. Itu namanya pelit, Pak. Loh, bukan pelit kan saya. Kalau masa pandemi kayak kemarin kan uang tunai itu kan bahaya, bisa menyebarkan virus, Iya. media penyebaran. Makanya saya pakai sistem cashless. Oh, cashless. Cashless. Jadi kalau istri minta cash, jangan les. Istri minta cash, jangan les. Itu pelit. Nah, di samping itu kita banyak belajar bagaimana mengelola keuangan. Karena sekarang gini, Pak, yang penting dalam mengelola keuangan itu sebenarnya simpelnya dasarnya ya, sebelum berkembang yang banyak, jangan boros. Udah itu dulu. Itu dulu, jangan boros. Jangan dulu. boros. Nanti baru dibagi-bagi pos lainnya. Kalau kan Makanya belanja tadi- sekarang nggak dapat loh, Pak. Istri saya dulu bisa irit ya, Iya. efisien, tapi sekarang saya pikir kayaknya agak boros. Gimana? Dulu itu ya, saya kasih belanja paling 75.000 itu udah dapat yang namanya beras, minyak goreng, Gula. kecap, gula, kopi udah dapat. Sebulan udah cukup. Wah, itu 75.000 udah dapat. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena di kata istri saya ya, Iya. karena di supermarket, minimarket kan sudah dipasang CCTV. Dulu sebelum ada CCTV masih bisa dapat banyak, sekarang udah nggak bisa. Ya, Pak. Ya. Tapi kan, Oke lah. tapi kan sekarang ya namanya usaha itu Iya. bisa dilakukan dari rumah. Makanya kalau di rumah aja pasang wifi Oh ya. untuk membantu bisnis Bisnis. online. Wifi ya. Oh, wifi di rumah saya itu kencang. Kencang. Loh, coba ini, baru login udah lama. Login log off, kencang banget. Kenceng. Saking kenceng. Bapak malu diketawain teman-teman semua yang ada di luar negeri semuanya loh, Pak ya. Loh, ketawa orang seneng, saking cepetnya ya. Kalau nanti ke Indonesia mampir ke rumah saya, Oh iya. main internet di rumah saya. Nah, kembali lagi ke bagaimana tadi bisnis itu, Pak ya kan, persaingan. Jangan takut dengan persaingan ya. Jangan takut dengan persaingan. Dalam bisnis itu persaingan adalah hal yang biasa. Tapi yang paling penting adalah kita punya. Bermanfaat bagi usaha dan bisnis Anda, Nah. ya kan? Sekarang aja ya pembayaran apa-apa, praktis Pak. Benar. Dulu kan Harus cash. pembalian susah. Sekarang cukup gini aja dia bayar itu. Kalau di mana? Tidip. Mohon maaf, ini jangan jorok. Kenapa? Ini teman-teman migran dengar semua loh ini. Mohon maaf, ini mohon. Belanja apa? Ya tip. Nah, kasih jet lah, jangan disambung. Kalau belanja pakai titit dong. Maksudnya Pak, sekarang teknologi canggih cukup di scan gitu kan bunyi. Ya, tapi bunyinya. Ya bunyinya gitu. Ya, tapi nggak disambung. Iya. Gitu. Kalau bisa belanja pakai titit, saya bisa belanja banyak. Ada kembalian lagi. Ya, tapi memang itu ya, sekarang kecanggihan manfaatkan gitu apa-apa. Tapi apa-apa di handphone. belanja pakai handphone itu saya yang mempelopori dulu. Sebelum handphone canggih seperti Kenapa? sekarang, sebelum smartphone saya udah belanja pakai handphone. Ya bayar tagihan pakai handphone. Dulu gitu. Dulu. Jadi kalau saya mau belanja udah dikumpulin, Iya. di kasir saya keluarkan handphone gini. Nih, dari berapa? Nah, baru kalau Itu cocok namanya harga. nggak bagus itu. Yang penting belanja pakai handphone. Nah, intinya sekarang itu selain manfaatkan yang namanya teknologi, kan Bapak ngelola seperti Pak Gozali tadi, ngelola keuangan ada Oh. sama istri, gimana pembagiannya? Ini mohon maaf ya. Saya itu orang yang taat pada aturan, taat pada hukum. Bahkan dalam keluarga, pembagian uang pun itu saya mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Gimana? Ya, aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kan suami istri nih. Jadi ini suami istri. Nah. Jadi uang Ya,
yang dikeluarkan Bank Indonesia, uang gambar pahlawan laki-laki untuk laki-laki, Ya. uang gambar pahlawan wanita untuk istri. Pak, wanita kebagian dikit Pak. Jadi istri saya Wanita cuma kebagian uang 5.000 Pak. Upload atau apa, CCP lebih dengan selling bermanfaat. gitu. Jualannya juga dengan memanfaatkan handphone. Istri saya apalagi selama masa pandemi kemarin kan nggak bisa jualan langsung Ya. ketemu orang, nggak bisa, jadi jualannya online lewat handphone. Oh, online handphone. Begitu hari pertama jual online lewat, malamnya udah ngitung duit. Untung banyak. Lu, saya lihat, lumayan. Iya, terus. Nengan lah, berarti ini besok lumayan nih. Saya tunggu. Itu kok hitung duit. Kan penasaran. Kemarin kayaknya laku, hari ini enggak. Kemarin yang laku handphonenya Pak. Jualan online lewat handphone, malah yang pertama kali laku handphonenya. Gak bisa jualan lagi dong. Tapi akhirnya tetap saya belikan handphone Oh, baru. oke. Tapi Nah. saya kan, Belum baru tapi saya kan. tapi dia baru belinya. Ya tapi kan saya. Ya tapi kan baru. Tapi karena gini ya, sekarang itu semua serba digital, Ya, memanfaatkan digital. benar sekali. Orang yang sekarang itu ngecek apa, bangun tidur aja deh. Itu yang sekarang ya bawa nyari handphone. Gitu. Nah ini mohon maaf nih teman-teman migran yang di mana-mana berada ini jangan disamakan Mana-mana dengan berada. masa Itu sudah saya. kebiasaan orang Indonesia sekarang. Kebiasaan mungkin, tapi itu menunjukkan karakter. Kalau teman-teman kita saya yakin nggak akan seperti Mas Akbar. Bangun tidur ini ya, dua orang ini beda kualitas. Ini ingin saya sampaikan ke teman-teman ya. Ini tolong diperhatikan. Mas Akbar pertama kali bangun tidur yang dicari handphone. Bukan cari, tapi ya refleks gitu. Ya, Itu namanya mencari, saking seringnya jadi refleks. Tetap aja mencari. Itu contoh yang kita. Saya apalagi udah berkeluarga punya anak. Iya, saya bangun tidur pertama kali yang saya cari anak. Lain bisa dibawa. Beda, saya cari berarti sama aja, Pak. Kalau anak saya ketemu berarti handphone ketemu. Saya nyari handphone, dia nyari anak. Nah berarti handphone yang pertama, anak kedua. Anak nomor satu, baru handphone. Bener, manfaatkan digital, teknologi, belajarlah. Mungkin yang akan dialami teman-teman ya, ini yang dari berbagai daerah yang mungkin nanti datang ke Indonesia punya usaha, kelihatan ke usaha yang ingin dirintis ya. Mungkin takut gini, buka ini yang ya sudah banyak yang buka. Misal nih, ntar tiba-tiba pengen buka laundry gitu ya. Di sana udah ada laundry. Pengen usaha jahit. Di sana udah ada yang jahit. Takut Pak. Nih, jangan pernah takut untuk memulai usaha. Ya. Karena mau cari usaha yang benar-benar baru itu memang susah. Jadi jangan pernah tahu, yang penting strateginya tepat. Gimana? Jadi kalau misalnya tadi laundry gitu. Iya. Nah, kalau mau laundry, buka laundry, kayaknya nih contoh saya juga punya usaha laundry. Laundry di daerah banyak laundry juga. Saya di Jakarta kan tinggal di Kemayoran. Iya. Itu di satu jalan depan rumah gang itu yang buka laundry itu ada 7 kan. Tapi saya nggak takut. Yang penting Gimana punya caranya itu? strategi. Jadi kita punya strategi berupa timing. Timing gimana? Timingnya itu harus tepat. Jadi saya ada tips begini ya, kalau usaha kita sama, jangan pernah takut bersaing, tapi kita punya strategi timing yang tepat. Gimana? Jadi saya tutup saat laundry lain buka. Nah, saya buka saat laundry lain tutup. Ini timingnya itu Mengatasi tepat. persaingan banyak. Iya, saya tutup saat laundry buka itu mengurangi kompetitor. Kompetitor. Jadi pesaing berkurang. Jadi itu timingnya ya kira-kira jam 10, 9, 10 pagi lah. Ya. Ya 9, jam 10 saya jalan-jalan. Kalau ada laundry buka, saya tutup. Ya jalan lagi ada laundry lain buka, saya tutup. Jadi saya tutup saat laundry lain buka. Dan terus Kalau kalau kompetitor langsung berkurang karena yang buka tinggal laundry saya. Kalau meningkatkan pendapatan keuntungan, saya buka saat laundry lain tutup. Itu timingnya kira-kira jam 1 malam. Saya jalan-jalan ada laundry itu, saya buka. Pakai linggis, pakai gitu. Saya bisa dapat mesin cuci, dapat setrika, dapat AC gitu. Terus pendapatan meningkat. Jadi timing, dunia timing. Karena kalau timingnya nggak tepat, ya cari masa kita. timing terus jalan cocok Gitu. Nah Bapak, tapi kayaknya memang tips-tipsnya kayaknya ada manfaatnya, padahal nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Tips Bapak, tapi benar timing ya. Timing terus bagaimana gini Pak. Satu terakhir ini. Dalam sebuah bisnis mungkin usaha yang akan dirintis oleh teman-teman dalam usaha kecil mandiri dan lain sebagainya. Takut nggak laku. Jualan itu susah.
Nah, menjual itu susah, akhirnya ketakutan. Nah, untuk mengatasi motivasi bagaimana bisa menjual itu enggak? Nih, kalau takut jualan nggak laku juga itu udah kuno ya, nggak Iya. perlu takut. Karena yang penting jualan itu justru bukan hanya jualannya, tapi kita tanamkan jangan sampai terjual, jangan sampai terjual. Mohon maaf, Bapak ya. Ini Pak Ahmad Ghazali, Pak itu. Ini tips baru nih, Ahmad Ghazali itu belum tahu tips. Oke, ini ada yang menarik teman-teman. Jadi kalau Anda ingin menjual sesuatu, Jangan sampai jangan terjual. punya motivasi Jual biasa. harus laku, harus terjual. Biasa. Diawali dengan, Jangan sampai terjual, jangan sampai terjual. nah ini gimana nih, menarik nih. Gimana? Tapi tadi yang disampaikan Pak Ahmad Ghazali ada kesamaan, mindsetnya. Yang kita ciptakan tuh mindsetnya kita arahkan dan fokus itu mindset. Nah, gimana? Jadi kalau saya waktu dia contohnya waktu kalau sales cuma pikiran jualan harus laku, konvensional susah berhasil. Justru ketika saya berpikir jangan sampai terjual, jangan sampai terjual. Diawali itu. Itu awalnya. Gimana? Jadi sebelum berangkat kerja, saya Ya. duduk di ruang tamu, saya Ah. perhatikan ya. TV, kulkas, di rumah sepeda motor, Ya. bisa tanamkan dalam pikiran saya nih, jangan sampai terjual. Jangan sampai terjual. Baru saya berangkat kerja. Terjualnya bangkrut. Saya langsung bisa jualan ini. Karena kalau saya sampai nggak bisa jualan, itu kulkas TV di rumah pasti terjual untuk dia. Jadi jangan sampai terjual, jangan sampai terjual. Mindsetnya yang Jadi, gitu. Bapak Ibu, Jadi intinya gini, kesimpulannya gini ya, kita itu jangan kreatif menunggu kita kepepet. Jadi kondisi kepepet itu bisa kita ciptakan. Oh iya. Kita ciptakan seolah-olah kita itu kepepet, padahal enggak. Ya. Kalau kita nunggu benar-benar kepepet, nah kadang-kadang kita bangkitnya susah malah bangkrut. Tapi kalau kita ciptakan kepepet, nah kita jadi lebih kreatif. pelan-pelan lah ya, Nah. sedikit demi sedikit, Sedikit demi lama-lama sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Jadi bukit. Wah, ini konvensional. Gimana? Sedikit Kan kita demi ada target, sedikit lama-lama jadi bukit. sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Jadi gini ya, kalau kita punya target di sini, seperti tadi disampaikan Pak Ya. Ahmad Ghazali, target itu harus ditulis jelas Nah. kapan. Nah. Kita posisi sekarang di sini. Iya. Jangan langsung lompat, karena kalau langsung lompat nggak nyampe, jatuhnya sakit. Benar. Makanya step by step. Ah. Jadi yang pertama kita step dulu, Enggak. Itu sakit. step by step. Jadi sedikit demi sedikit, langkah demi selangkah. Yang penting konsisten, Iya. ulet, sabar. Ini sedikit demi sedikit, lama-lama tinggal sedikit. Nyampe ke target. Oke, terima Sedikit demi kasih. sedikit, lama-lama tinggal. Bapak ya, ditepuk tangani kayaknya omongannya ada isinya padahal kosong semuanya. Kayaknya bahasanya tertata rapi, padahal kosong ya. Justru ini saya itu menyesuaikan dengan kultur kita. Walaupun teman-teman migran ini di luar negeri, tapi tetap kultur kita bahasa tetap dibawa Kalau kemanapun. ke luar negeri ya. Oh, bangsa kita ini dulu kalau sekolah kalau kita ingat-ingat di pelajaran apa yang paling ditunggu yang bikin semua murid senang? Olahraga. Bukan, ada yang suka. Enggak kayak itu tuh. Apa? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ada yang suka, ada yang enggak. Apa tuh? Pelajaran kosong. Tuh kan? Ini teman-teman migran pasti kalau dulu sekolah pelajaran kosong pasti seneng kan? Iya. Nah, makanya saya ikut. Itu kultur kok. Apa yang saya sampaikan kan kosong. Iya. Nah, itu ditunggu dan bikin bahagia. Kalau saya ada isinya, nanti akhirnya malah teman sahabat-sahabat kita pada Ya, ngantuk. Pak, ini orang-orang tadi sudah semangat, kenapa Ahmad Ghazali, kenapa Bapak makin nggak semangat. Udah langsung aja kita langsung undang nih Pak. Nah, ini teman-teman Pak Luki. Luki. Lalu kita pengen tanya-tanya tentang sahabat mandi ya. Luki,